Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Putri dengan NIM 241080241. Di sini saya akan menjelaskan konsep integral. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari integral? Bahwa integral adalah kebalikan dari diferensial. Diferensial sendiri adalah proses penurunan. Penurunan itu karena perubahan kecil dari variabel independen. Jadi kalau di diferensial itu perubahannya menjadi lebih kecil, tapi kalau di integral perubahannya menjadi lebih besar di variabel bebasnya. Terus yang dilakukan pertama adalah proses perubahan kecil variabel bebas tapi menjadi lebih besar. Dan ini yang dinamakan integral tak tentu, karena hanya sudah cukup selesai di mencari fungsi asal. Jadi sekarang kita ketahui bahwa fungsi turunan menjadi fungsi asal ini yang diintegral tak tentu. Jadi ketika fungsi turunan atau derivatif diketahui, kita bisa mencari fungsi asal. Ini yang dinamakan integral tak tentu. Terus kalau di integral tertentu itu untuk mencari luas, karena nilai x-nya variabel independennya itu nanti dikasih batas atas dan batas bawah, jadi ada selisih. Ini yang dinamakan luas atau rentang. Kenapa bisa menjadi luas? Karena dikasih batas-batas atau limit dari sebuah area. Jadi integral pada prinsipnya sama-sama mencari fungsi asal. Tapi kalau sudah cukup sampai ketemu fungsi asal itu dinamakan integral tak tentu. Kalau mencari luas itu integral tertentu. Terus jadi fx adalah diferensial. Nah, jadi nanti kalau ada diferensial ada fungsi asal. Jadi di kiri ini turunan dan di sebelah kanan fungsi asal. Nah, terus ini jadi fx ini kebalikan dari fx derivatif, nanti ditambah dengan konstanta, meskipun terkadang ada konstanta atau tidak ada konstanta. Karena kalau misalkan tidak ada konstanta artinya konstantanya bernilai 0. Terus kaidahnya sebenarnya hanya kebalikan dari fungsi atau diferensial fungsi. Rumus fungsi pangkat di diferensial, misal ini xn, berarti n-nya dikurangi 1, perubahan menjadi lebih kecil dengan cara dikurangi. Untuk pengganti pangkat yang berkurang, n-nya dikali dengan x. Kalau di diferensial pangkatnya menjadi lebih kecil, koefisiennya jadi lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau di integral pangkatnya menjadi lebih besar, koefisiennya menjadi lebih kecil. Nah, ini contoh-contohnya ada 4. Yang pertama, contoh pertama derivatifnya yaitu x pangkat 4. Jadi x pangkat 4 ini adalah tandanya di x itu derivatif. Jadi kita turunkan hanya x pangkat 4, kita integralkan. Kita mau mencari fungsi asal. Terus makanya ada tanda integral. Pada contoh pertama derivatifnya yaitu x pangkat 4. Contoh yang kedua derivatifnya 4. Dan yang ketiga derivatifnya 3x kuadrat. Yang contoh keempat itu 0, berarti nggak usah, berarti itu 1. Nah, kalau di diferensial harus tahu fungsi asal supaya kita melakukan penurunan. Sekarang harus tahu derivatifnya yang mana baru bisa dilakukan pengembalian. Jadi di sini fungsi penurunannya adalah x pangkat 4, kemudian kita menggunakan kaidahnya ditambah 1 dan dibagi n ditambah 1. Nah, di sini dari x4 menjadi 5 dibagi dari 1x dibagi dari 1x dibagi 5 menjadi 1/5 atau 0,2. Karena di proses di diferensial ada yang ditambah karena di proses diferensial ada yang namanya penurunan konstanta. Berapapun nilai konstantanya sama dengan 0. Itu contoh yang pertama. Nah, kalau misal mau dikembalikan dari 0,25 x pangkat 5, kalau di diferensiasi 0,2
dikali 5 menjadi 1x pangkatnya 5 dikurangi 1 menjadi 4, jadi x pangkat 4, sedangkan konstantanya hilang. Makanya ini kalau dibolak-balik antara integrasi dan diferensiasi nilainya akan sama. Di contoh yang kedua juga sama. Nah, di contoh yang kedua nilai x-nya itu 0, derivatifnya 4. Jadi 0 ini dari tidak ada disimbolkan dengan pangkat 0 ditambah dengan 1, makanya muncul nilai x meskipun nggak ada x-nya. X-nya disetarakan dengan 0, makanya ketemu 4x plus konstanta. Kalau dibalik diturunkan kembali menjadi 4, tetap nilainya akan tetap sama seperti yang di awal. Contoh yang ketiga yaitu 3x kuadrat menjadi 3x pangkat 3, kemudian dibagi 3, kemudian menjadi x pangkat 3 plus konstanta. Contoh yang keempat itu 1 dx, x-nya itu tidak ada, dx-nya itu sama dengan 1x. Kaidah yang kedua yaitu kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan ini bisa bertambah atau berkurang. Kalau penjumlahan ini hanya menghitung beberapa kali, cuma ditambah 1 konstanta. Nah, ini ada contoh 1 dan 3. Kalau 3x kuadrat kan sudah diketahui sebelumnya kan. Terus kalau min 10x itu kita integralkan menjadi min 5x kuadrat. Jadi min 10x-nya di variabelnya dibagi 2 karena 1 plus 1 pangkat yang sekarang ditambah 1 menggunakan nilai n yang sebelum dikurangi, makanya di sini ditambah dengan 1 konstanta atau konstanta 1. Terus yang kedua ada integral tertentu. Nah, biasanya kan kalau B harusnya itu bawah, kalau A atas. Tapi di sini B di sini itu malah atas dan A-nya malah di bawah. Pada prinsipnya nilai yang di atas itu harus lebih besar daripada yang di bawah karena nanti dikurangi. Jadi nilai atas ini harus lebih besar dari nilai yang bawah. Nah, ini yang disebut batas bawah dan batas atas integrasi. Oke, ini contohnya x pangkat 4. X pangkat 4 ini proses pangkatnya ditambah 1 menjadi 5. Kemudian 1x dibagi 5 menjadi 0,2 atau 1/5 x pangkat 5. Di sini yang dirubah adalah nilai x-nya. Dirubah dengan batas atas dengan batas bawah. Nilai x-nya berubah menjadi 5, nilai x-nya ini berubah menjadi 2 dengan pangkat yang sama. Jadi ketemu 3125 dikurangi 32 sama dengan hasilnya 3093. Kemudian yang 3093 hasilnya tadi dikali dengan 1/5. Nah, ketemunya yaitu 618,6. Terus, nah intinya itu batas atas itu harus lebih besar. Kalau misalkan batas atasnya lebih kecil, tinggal kita tambahkan tanda negatif di depan. Terus yang ketiga ini penjumlahan. Penjumlahan ini bisa bertambah, bisa berkurang. Pada prinsipnya itu kita tinggal hitung satu persatu. Tadi yang 618,6 udah ketemu, tinggal ngitung yang 5x pangkat 4. Terus ini tuh prinsipnya itu sama, yaitu 5x pangkat 4 dinaikkan dari 5x pangkat 4, fungsi asalnya ketemu yaitu x pangkat 5.